Selamat datang kembali di Tatang Seneleng. Pada video ini kita akan berbicara tentang kata have atau has. Have atau has adalah sebuah kata yang banyak digunakan, banyak makna, banyak mengalami perubahan bentuk, banyak fungsi, dan banyak lagi. Penggunaan kata have atau has yang sangat variatif itu seringkali kita jumpai dalam berbagai macam konteks kalimat dan percakapan. Kita akan coba lihat variasi penggunaannya agar tidak keliru dalam mengartikannya atau memahaminya. Namun sebelum kita bahas tentang have dan has ini, perlu kita jelaskan terlebih dahulu tentang kelompok subjek karena berkaitan dengan pembahasan kita tentang have atau has. Saat membahas tentang subjek dalam bahasa Inggris, kita sering mendengar istilah di bawah ini. Yang pertama itu orang pertama, yaitu orang yang berbicara. Bisa saya atau kami atau kita. Orang kedua yaitu orang yang diajak bicara. Bisa kamu atau kalian. Orang ketiga adalah orang atau sesuatu yang dibicarakan oleh aku atau kami selaku orang pertama dan kamu atau kalian selaku orang kedua. Yang dibicarakan bisa dia, si Ani, kucing, ayahku, sekolah, ibu, si Budi, orang-orang, siswa-siswi, para guru, dan lain-lain. Orang pertama tunggal, I. Orang pertama jamak, we. Orang kedua tunggal, you. Orang kedua jamak, you. Ayo, kamu dengan you, kalian. Orang ketiga tunggal, he, she, it, Ani, mata, Budi, the cat, a bird, dan benda apa saja yang jumlahnya satu. Kemudian orang ketiga jamak adalah seperti they, students, children, cars, mommy and daddy, my dogs, dan benda-benda apa saja yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Oke, dari tiga kelompok ini dalam prakteknya hanya ada dua kelompok saja, yaitu subjek kelompok 1 dan subjek kelompok 2. Subjek kelompok 1 terdiri dari satu orang pertama tunggal dan orang pertama jamak, I dan we. Kemudian orang kedua tunggal dan kedua jamak, you. Dan ketiga orang ketiga jamak. Nah, ini masuk dalam kategori subjek kelompok 1 yang meliputi I, we, you, they, children, students, mommy and daddy, you and I, dan lain-lain, yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Kemudian kelompok kedua adalah khusus untuk orang ketiga tunggal yang terdiri dari he, she, it, Ani, mother, Budi, the cat, dan lain-lain yang jumlahnya satu. Nah, kita mulai dengan pembahasan tentang have dan has. Yang pertama, apabila setelah kata have atau has diikuti oleh noun atau determiner plus noun, maka dia berfungsi sebagai main verb atau regular verb, yaitu kata kerja biasa yang memiliki arti mempunyai. Jadi bila dia diikuti kata benda atau determiner plus noun, maka arti have-nya atau has-nya memiliki arti mempunyai. Awas. Contoh, I have much money. Saya mempunyai banyak uang. Setelah have, determiner, much, banyak, kemudian noun, money, kata benda. Kenapa di sini menggunakan have? Karena subjeknya adalah kelompok 1. Kemudian mother has a new handbag. Ini subjek. Kemudian ini mempunyai. Ini determiner. Ini noun. Kenapa di sini menggunakan has? Karena subjeknya termasuk dalam kelompok 2. Kemudian untuk subjek kelompok 1, auxiliary-nya menggunakan do. Dan untuk subjek kelompok 2, auxiliary-nya menggunakan does. Ini jangan tertukar. Do I have much money? Apakah saya memiliki banyak uang? Does mother have a new handbag? Apakah ibu memiliki tas baru?
Cara menggunakannya, bila subjek termasuk dalam kelompok 1, maka have yang digunakan, dan bila subjek yang termasuk dalam kelompok 2, maka has yang digunakan. 2. Have atau has bila bentuknya berubah menjadi have to atau has to, maka dia akan memiliki arti harus, mirip seperti kata must, harus. Contoh, you have to go home now. Kamu harus pulang sekarang. She has to clean her bedroom. Dia harus membersihkan kamar tidurnya. Kenapa di sini memakai have to? Karena subjeknya kelompok 1. Dan kenapa pula di sini menggunakan has to? Karena subjeknya kelompok 2. Untuk kelompok 1, auxiliary-nya menggunakan do. Apakah kamu harus pulang sekarang? Sedangkan untuk subjek kelompok 2 menggunakan does. Does she have to clean her bedroom? Apakah dia harus membersihkan tempat tidurnya? You don't have to go home now. Kamu tidak perlu pulang sekarang. She doesn't have to clean her bedroom. Dia tidak perlu membersihkan tempat tidur. Jadi subjeknya, bila subjeknya termasuk kelompok 1, maka have to, dan bila subjeknya termasuk kelompok 2, maka has to. 3. Bila setelah have atau has diikuti oleh verb 3, maka dia memiliki makna sudah atau barusan. Ini adalah tenses present perfect tense. Ini berarti masuk dalam kategori tenses ini. Subjek, verb, kemudian verb 3. Artinya sudah atau barusan. Jadi mereka sudah pergi ke Jakarta. She has finished her work. Dia sudah atau barusan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di sini berarti sudah. Have they gone to Jakarta? Sudahkah mereka pergi ke Jakarta? They haven't gone to Jakarta. Mereka belum pergi ke Jakarta. Has she finished her work? Apakah dia sudah menyelesaikan tugasnya? She hasn't finished her work. Dia belum menyelesaikan tugasnya. Jadi bila subjek termasuk dalam kelompok 1, maka have yang digunakan, dan bila subjek termasuk kelompok 2, maka has yang digunakan. 4. Apabila dia memiliki bentuk have got atau has got, maka dia memiliki arti mempunyai, seperti kata have. Have got atau has got adalah bentuk informal dari have. Have got atau has got bukan tenses present perfect tense. Jadi dia bukan ini. Have got atau has got tidak digunakan dalam bentuk past tense menjadi had got. Jadi tidak ada bentuk past tense dari ini. Ini tidak ada. Dia hanya digunakan dalam bentuk present. Nah, ini. Contoh, you have got 2 children. Kamu mempunyai 2 anak. Ani has got 1 boy. Ani mempunyai 1 anak laki-laki. Have you got 2 children? Apakah dia mempunyai 2 anak? Has Ani got 1 boy? Apakah Ani memiliki seorang anak laki-laki? You haven't got 2 children. Kamu tidak memiliki 2 anak. Ani hasn't got 1 boy. Ani tidak atau belum memiliki 1 orang anak laki-laki. Cara menggunakannya juga sama seperti pola sebelumnya. Bila subjeknya kelompok 1, maka have got, dan bila subjeknya kelompok 2, maka has got. 5. Apabila have atau has berubah bentuk menjadi have got to atau has got to, maka dia memiliki arti sama dengan have to, harus. Ini bentuk informal dari have to. Dia digunakan dalam bentuk present tense dan tidak digunakan dalam bentuk past tense seperti had got to. Jadi tidak ada bentuk past tense-nya. Dia juga bukan tenses, bentuk present perfect tense. I have got to go home. Saya harus pulang. He has got to meet her soon. Dia harus menemuinya segera. Di sini menggunakan have got to karena subjeknya kelompok 1, dan di sini menggunakan has got to karena subjeknya kelompok 2. Have I got to go home? Apakah saya harus pulang? I haven't got to go home. Saya tidak perlu pulang.
Has he got to meet her soon? Apakah dia harus menemuinya segera? He hasn't got to meet her soon. Dia tidak harus atau tidak perlu menemuinya segera. 6. Apabila kata have atau has membentuk frasa dengan pola have atau has plus noun, maka dia memiliki arti bermacam-macam sesuai dengan konteksnya atau kata bendanya. 1. Have breakfast atau has breakfast, have lunch, has lunch, have dinner atau has dinner, have a meal, has a meal. Have atau has di situ bermakna sama dengan eat, makan. Jadi have breakfast sama dengan makan pagi, makan siang, makan malam, makan makanan atau bersantap. Jadi makna have di sini adalah sama dengan eat. Lanjut, have fun atau has fun, have a chat or has chat, have daydream atau has daydream. Have atau has di situ bermakna sama dengan do atau enjoy, artinya melakukan atau menikmati. Jadi have fun, melakukan atau menikmati, senang-senang atau bersenang-senang. Have a chat, melakukan komunikasi atau berkomunikasi. Have daydream, menikmati atau melakukan melamunan, berarti melamun gitu. Have a drink, has a drink, have coffee or has coffee, have espresso or has espresso, have cappuccino, has cappuccino, have a Sprite, has a Sprite. Have atau has di situ bermakna sama dengan drink, minum. Jadi minum minuman, minum kopi, minum espresso, minum cappuccino, minum Sprite. Nah, di sini kata have-nya sama dengan drink, minum. Have a meeting atau has a meeting, have a party, has a party, have a conference atau have a conference. Have atau has di situ bermakna sama dengan conduct, mengadakan. Jadi di sini have a meeting sama dengan mengadakan rapat. Have a party, mengadakan pesta. Have a conference, mengadakan konferensi. Have a stomachache, have flu, have a headache, have fever, have cancer, have toothache, have a sore throat, have a nasty cough, have backache. Nah, di sini have atau has di situ bermakna sama dengan catch atau get, artinya menderita atau sakit. Berarti di sini menderita atau sakit perut, sakit flu, sakit kepala, sakit demam, sakit kanker, sakit gigi, sakit bengkak tenggorokan, sakit batuk parah, sakit punggung. Demikianlah pembahasan tentang penggunaan kata have atau has. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami.